Hai, selamat datang di Klik Corner, podcast pengembangan diri bersama Klik.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Halo Klizen, balik lagi di podcast Klik Corner bareng aku Michael dan juga salah satu psikolog Klik ada Cisenen. Halo Cisenen. Halo semuanya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang healing nih, Ci. Ini kan cukup tren ya di 2022, banyak yang bahas soal healing-healing. Nah, sebenarnya healing itu apa sih? Healing. Healing itu sebenarnya ya apa ya literal aja gitu. Kita mengartikan healing ya literal aja kayak proses penyembuhan gitu. Kayak ya cuman kan kalau sekarang sering diartikannya karena kita suka gampang banget ngomong oke, healing mau healing gitu terus liburan pergi liburan gitu. Padahal sebenarnya ya walaupun mungkin untuk sesaat itu rasanya kayak penyembuhan gitu ya kayak agak jadi apa ya kayak jadi lebih seger gitu ya cuman sebenarnya kalau dimaksud seaslinya gitu ya proses penyembuhan ya nggak akan sesimpel pergi liburan atau pergi spa ke salon jalan-jalan ke mall nggak akan sesimpel itu gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya jadi healing sama refreshing itu kan dua hal yang berbeda ya, Ci, ya. Mungkin Cici bisa kasih gambaran nggak sih seperti mana yang masuk healing, mana yang masuk refreshing gitu? Oke, sebenarnya kan kalau healing itu ya balik lagi healing itu kan proses penyembuhan. Ketika kita mau ngomongin tentang proses penyembuhan, itu kan pasti ya ada prosesnya dan prosesnya panjang gitu, bukan sekedar eh, kalau kalau refreshing tuh ya kita lagi mumet, kita lagi suntuk, kita coba untuk mencari cara refresh lagi, menghibur diri gitu. Walaupun dalam proses healing ya mungkin akan ada beberapa cara yang kita lakukan untuk beberapa salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan adalah refreshing tadi gitu. Kayak misalkan refreshing tuh ya misalkan kayak pulang kerja kita capek ke mall dulu atau pulang kerja capek makan enak dulu itu kan sebenarnya refreshing ya bentuk refreshing atau mungkin kayak aduh ini seminggu ini udah capek banget kerja ya udah deh gue ini dulu apa gue pergi ke Bali dulu nih weekend gitu itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk refreshing gitu. Nah cuman balik lagi refreshing ini sebenarnya ya bukan satu-satunya cara untuk healing gitu karena healing itu proses penyembuhan yang namanya proses penyembuhan pasti nggak soal hal-hal yang enak aja kayak misalkan kita luka deh gitu kita luka kena ya luka jatuh aja deh kan dikasih mau disembuhin itu kan pasti sakit ya kayak kita kasih betadine itu kan pasti perih gitu untuk sembuh. Nah sedangkan kan ketika kita cuman hanya melakukan refreshing itu ya kita nggak menyembuhkan benar-benar menyembuhkan gitu karena proses penyembuhan yang sebenarnya ya pasti akan ada rasa yang tidak nyamannya itu gitu. Oke, oke. Berarti kalau misalnya aku coba analogikan sebagai orang yang bisa naik sepeda, anak kecil nih jatuh nih naik sepeda, berarti untuk refreshingnya itu lebih yang kayak ke orang tuanya mengalihkan perhatian anaknya biar nggak nangis. Tapi untuk kita bisa sebut itu healing adalah ketika orang tuanya ngobatin luka anaknya itu ya. Refreshingnya misalnya kayak dikasih permen gitu supaya nggak nangis yang kayak gitu. Berarti Itu kan hal yang menyenangkan ya. berapa sorry sih? Itu kan hal yang menyenangkan ya ketika Mhm. kayak aduh sakit dikasih permen gitu tapi kan ya kan yang dibutuhkan adalah ya dibersihin dulu lukanya, ditutup supaya nggak infeksi lagi, yang kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya bisa kita tarik garis besarnya, healing itu eh, menyembuhkan luka dan mungkin ada efek sakitnya. Tapi kalau refreshing itu something yang kayak happy-happy aja gitu ya, tapi nggak ada signifikan efeknya buat lukanya itu ya. Hmm, dibilang nggak signifikan sih nggak juga gitu. Kadang misalkan ya misalnya kita sakit, kita dikasih permen kan rasa sakitnya ya agak berkurang ya walaupun nggak benar-benar menyembuhkan, tapi kan membantu kita untuk lebih apa ya, lebih mau
membantu kita untuk terima, oh ya nggak apa-apa nih gitu, sakit dikit gitu, kita bisa senang, nanti kita sakit lagi kayak gitu. Ya dibutuhkan proses refreshing itu tuh, ya dibutuhkan sebenarnya, tapi bukan satu hal yang utama gitu, dan signifikan ya, lebih ke membantu aja sih gitu. Oke oke oke. Tapi berarti healing itu bisa aja prosesnya bersangkutan dengan refreshing, tapi refreshing sendiri belum tentu akan membantu masuk ke proses healing gitu ya. Orang biasanya cuma ingat proses refreshingnya doang, tapi nggak healingnya. Itu mungkin nggak sih, Ci? Mungkin aja. Makanya jangan dijadiin satu-satunya cara untuk proses healing gitu. Oke 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 oke. Nah, berarti kalau kayak gitu misalnya ya, kalau misalnya kita sebut healing itu, berarti kayak misalnya kita konseling ke psikolog itu juga termasuk healing ya, Ci? Mm-mm, mm-mm. Eh, ya, iya, ke psikolog itu kan pasti kamu kamu akan dibantu juga nih. Orang akan dibantu, klien ini akan dibantu untuk melalui proses healingnya gitu. Gitu. Jadi ya misalnya kayak ke psikolog, oke, psikolog udah tahu masalahnya ini, apa yang perlu disembuhkan. Nah, oke, nanti akan disusun tuh kira-kira apa aja yang perlu dilakuin gitu. Oke oke. Nah, cuma kan masih banyak banget ya orang yang kayak, oh iya kayaknya aku butuh deh konseling ke psikolog. Tapi mereka lebih yang ke takut atau bingung mau ngapain. Mungkin Cici ada nggak sih tips atau pesan buat mereka yang ngerasa kayak gini? Sebenarnya mungkin kadang tuh takut, sering banget takutnya itu karena misalkan, aduh nanti gue dikira gue masalah banget nih gitu. Sampai kayak gue harus ke psikolog atau ke psikiater gitu. Mungkin banyak yang takutnya kayak gitu ya. Atau mungkin masih belum nyaman untuk cerita ke orang yang dia nggak kenal. Kan untuk kayak gitu kan, ya pasti kan dia nggak kenal sama psikolognya gitu pas pertama kali ketemu. Nah itu yang sebenarnya mungkin kadang yang membuat orang tuh mikir-mikir lagi mau ke psikolog. Nah, kalau dibilang kayak sarannya apa atau tipsnya apa, ya sebenarnya mungkin lebih kayak coba untuk cari tahu, apa ya, lebih kan sekarang sebenarnya banyak ya edukasi tentang sebenarnya kalau di proses konseling terapi itu tuh akan ngapain aja. Nah, mungkin dengan punya gambaran besar apa yang dilakukan, apa yang akan dia jalan, itu pelan-pelan akan ini ya, lebih kayak lebih yakin. Kan kadang kalau misalkan kita punya bayangan sama apa yang akan kita lalui, itu akan membuat kita jadi lebih yakin sebenarnya. Nah, terus juga mungkin ya sebenarnya kalau ke psikolog yang kadang suka masih mikir, aduh ntar gue dikira kayaknya gue bermasalah banget. Sebenarnya ya nggak juga gitu. Ke psikolog pun pas lagi nggak kenapa-napa, itu tuh juga bisa nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan kita mau medical check up deh. Kita kan pasti medical check up kan bukan berarti kita harus sakit dulu baru kita cek ke dokter kan gitu. Nah, sama kayak bukan berarti kita harus bermasalah dulu baru kita ke psikolog. Justru dari kita ke psikolog kita tahu nih sebenarnya kita butuh dibantunya di bagian mana, apa yang udah baik yang kita lakuin untuk kita deal sama perasaan kita yang kayak gitu-gitu. Oke oke oke. Thank you sih jawabannya. Nah, mungkin buat Krizen yang pengen coba konseling dan masih bingung gimana, mungkin boleh ya cek di Kli. Kita kan di Kli sendiri kita punya page namanya Instagram @kliexpert. Itu di situ ada profil psikolog kita, terus habis itu juga ada tentang konseling itu gimana sih, bedanya konseling gimana, sesi pertama psikolog konseling itu kayak gimana. Itu kita semua bisa cek langsung di Instagram @kliexpert. Oke, Ci, thank you ya jawabannya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membantu buat Lizen yang masih bingung nih soal healing refreshing tadi, plus juga buat mereka-mereka Mm-mm. semua yang mau konseling biar mereka bisa mempersiapkan diri buat konseling. Oke, Ci, thank you ya. Iya, sama-sama.